itu seharusnya minggu lalu ya. Kita Ya, sudah membuka kuliahnya, tetapi karena tentunya masih dalam suasana minggu-minggu pertama, biasanya banyak sekali yang dipersiapkan sehingga nanti di minggu ini. Tapi saya berusaha supaya apa yang saya sampaikan di minggu-minggu pertama ini akan tentunya tetap kita coba untuk apalagi untuk padatkan ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di minggu-minggu pertama ini bisa tersampaikan dengan baik. Eh, Kalau di pertama perkuliahan itu selalu ingin kami sampaikan karena ini modelnya dalam model daring sebagian besar ya mungkin sekitar 40%, 50% daring dan nantinya akan ada luring ya. Nah, oleh karena itu saya berharap Bapak Ibu di dalam mempersiapkan rencana proposal disertasi ya, usahakan nanti semua di kelas ini semua sudah menyiapkan minimal judulnya ya. Jadi di minggu depan saya berharap judul-judul sudah ada dan judul-judul itu diusahakan diangkat sedikit latar belakang ya, mungkin 1 halaman 2 halaman, tidak apa-apa. Kemudian di latar belakang itu kan menjelaskan nanti filosofinya ya, apa yang menjadi das-das solennya, kemudian desainnya, kemudian isu penelitiannya ya, isu penelitian dan rumusan masalah. Ya, rumusan masalah ya dimaksimalkan tiga. Jadi saya berharap semua sudah mempersiapkan karena rencana dalam penyajian kami dalam mata kuliah ini, Bapak Ibu mengambil mata kuliah hukum tata pemerintahan ini tentunya bagi yang memang sangat berkaitan dengan hukum tata pemerintahan, meskipun tidak persis berkaitan dengan hukum tata pemerintahan, yang jelas memang memerlukan dasar-dasar landasan-landasan ya, khususnya kalau dikaitkan nanti dengan politik hukum tata pemerintahan ya. Jadi semua yang pastinya itu semua didasari pemikiran-pemikiran awal dari politik hukum tata pemerintahan ya. Nah, itu yang mendasari sehingga nantinya di akhir-akhir season saya di minggu depan itu saya berharap Bapak Ibu sudah melatar belakangi dengan dasar-dasar filosofi melalui politik hukum tata pemerintahan. Nah, saya ingin membagikan tentunya di dalam apakah semua menggunakan laptop? Apa semua menggunakan laptop? Enggak ya? menggunakan laptop ya, Bu. Iya. iPad Iya, Bu. bagian Bu. Ya, kalau menggunakan laptop, saya ingin share sedikit ya tentang di dalam rencana pembelajaran 1 semester ini ya, itu yang pastinya semua hasil-hasil tulisan Ibu nantinya ya, karena kita menghadapi S1, S2, S3 itu sudah beda ya dalam proses pembelajaran. Yang jelas dalam proses pembelajaran ini tentunya selalu kita kaitkan dengan capaian-capaian antara proses pembelajaran dengan visi misi prodi S3, prodi doktor ya. Nah, kalau capaian visi misi prodi doktor itu diharapkan Anda menjadi salah satunya akademisi ya, praktisi hukum,
peneliti ya, dan belakangan leader itu kita coba untuk mengurainya bukan dengan istilah leader tapi konsultan hukum ya. Semua ini diarahkan dalam proses pembelajaran ini paling tidak mulai dari proposal mulai dari proses pembelajaran ini Bapak Ibu harus memiliki capaian-capaian, mampu memiliki integritas dan etika akademisi ya. Jadi baik sebagai etika akademisi, etika praktisi hukum, etika peneliti ya, etika konsultan hukum, ya penekanan pertama adalah integritas dan etika. Makanya dalam proses pembelajaran ini kalau Bapak Ibu tidak hadir atau seperti apa ya, ya jujur aja ya, kan itu adalah bagian dari integritas ya. Juga misalnya nantinya dalam menulis dan sebagainya, tulisan dan lisan ya, tentu ada etika-etikanya menulis ya. Kalau misalnya kita mau tulis karya orang lain ya harus kita jujur mengutipnya dan sebagainya ya. Semua itu masuk dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, diharapkan Bapak Ibu dalam menguasai nantinya rencana proposal disertasi Bapak, paling tidak Bapak sudah menguasai filosofi keilmuan di bidang hukum. Ya. Nah, filosofi keilmuan di bidang hukum itu antara lain Bapak Ibu ketika menulis itu ada dasar-dasar yang mendasari Bapak Ibu menulis itu dengan dasar-dasar ya, disertai misalnya cara menulisnya itu dengan dasar-dasar yang sistematik ya, logis ya, kemudian mengandung kritikan-kritikan ya, bagian dari keilmuan yang tentunya ya mungkin melalui, apakah itu melalui pengamatan ya, ada metode yang Bapak Ibu gunakan dan Bapak Ibu mengurainya itu secara objektif. Nah, itu kan ciri-ciri keilmuan gitu ya. Jadi kita menulis itu bukan tanpa dasar, tapi ada dasar-dasar keilmuan yang mungkin mendasari kita menulis sesuatu rencana disertasi ya. Jadi ada dasar-dasarnya. Kemudian juga dalam penguasaan ini tentunya diharapkan Bapak Ibu dalam misalnya mengembangkan tentang visi misi prodi doktor ke dalam proses pembelajaran itu Bapak Ibu menguasai perkembangan ilmu hukum ya. Dari misalnya hukum-hukum, kalau melihat perkembangan ilmu hukum itu kan yang tadinya mungkin ilmu hukum itu dikembangkan dengan pandangan-pandangan hukum alam ya, kemudian berkembang menjadi kan Bapak Ibu pastinya di dalam pendekatan keilmuan hukum itu sudah banyak dasar-dasarnya ya. Bisa dilihat dari filsafat hukumnya, bisa dilihat dari teori-teori hukumnya, ya, sejarah hukumnya, ya, dan sebagainya, sosiologi hukumnya, psikologi hukumnya, ya. Itu berarti perkembangan hukum itu mengalami perkembangan. Jadi pandangan yang tadinya bahwa hukum itu hanya dogmatik belaka ya kan itu berarti belum berkembang ya. Perkembangan hukum itu kan demikian sudah jauh ya. Kemudian diharapkan Bapak Ibu dalam menyelesaikan nanti rencana disertasinya itu bisa menemukan dan mengembangkan teori atau konsep gagasan ilmiah yang berkontribusi pada pengamalan ilmu pengetahuan ya. Jadi maksudnya begini, kalau Bapak Ibu misalnya mengurai nanti dalam disertasinya itu bahwa
penting sekali untuk merekonstruksi, misalnya mengenai pengaturan tindak pidana korupsi misalnya, ya sederhananya begitu. Artinya Bapak harus membangun dalam rencana disertasi itu adalah novelty-novelty-nya, ya. Jadi biasanya dalam sebuah disertasi itu, rencana disertasi itu ya dimulai dengan pandangan-pandangan filosofinya, ya. Jadi dengan misalnya rumusan masalah pertama itu mengandung filosofi. Rumusan masalah kedua misalnya untuk melihat lebih jauh lagi bagaimana pengembangan itu, filosofi itu dipraktekkan dalam pelaksanaannya, ya. Kemudian dari hasil itu ketiga itu saudara membangun novelty apa, gagasan-gagasan apa yang perlu misalnya untuk mengubah situasi itu sehingga Bapak Ibu menghasilkan solusinya, ya. Solusi itu kan bisa digunakan untuk berkontribusi pada pengembangan dan pengamalan khususnya ilmu pengetahuan dan ilmu hukum perkembangannya seperti itu, ya. Kalau Bapak Ibu mampu untuk mengembangkan dalam konsep-konsep gagasan yang baru, itu artinya Bapak Ibu harus menguatkannya melalui pendalaman dan perluasan kajian-kajian di bidang ilmu hukum, ya. Makanya ilmu hukum itu bisa saja dikuatkan dengan ilmu-ilmu lainnya, ya. Mungkin untuk memperoleh yang namanya gagasan-gagasan yang baru itu sepanjang ada penguatan-penguatan, ya. Nah, oleh karena itu di dalam mata kuliah ini, ya, pada dasarnya kita akan menjelaskan capaian-capaian itu minimal Bapak sudah tahu konsep-konsep awal bagaimana politik hukum tata pemerintahan itu harus didasari, ya. Didasarkan pada dasar-dasar apa penguatan itu supaya di dalam menjelaskan nantinya tentang ruang lingkup atau rencana disertasi Bapak itu bisa mencapai sasarannya, ya. Jadi konsep-konsep itu harus Bapak Ibu bukan lagi seperti S1 baru Bapak Ibu cari apa itu misalnya di dalam konsep dasar hukum tata pemerintahan itu basisnya adalah negara hukum misalnya, ya, bahwa sebelum negara hukum itu misalnya ada, ya mungkin Bapak Ibu mengenal konsep-konsep yang mungkin yang kita kenal dengan konsep kekuasaan, ya. Bagaimana kekuasaan itu pada akhirnya yang tadinya tersentral kemudian terbagi-bagi, ya. Kemudian ada paham-paham yang berkaitan dengan demokrasi, ya. Nah, penguatan-penguatan itu mendasari tentunya juga dalam pelaksanaan, ya, penyelenggaraan pemerintahan. Nah, itu tentunya harus Bapak Ibu sudah selesai di situ, ya. Bukan baru mau cari, karena di S3 itu tinggal ya bagaimana mengembangkan apa yang Bapak Ibu sudah tahu. Makanya di proses pembelajaran di S3 itu ya sifatnya sudah mandiri, ya. Mahasiswanya itu sudah mampu untuk membaca, menguatkan beberapa teori-teorinya dari sumber-sumber bacaan yang dibacanya gitu, ya. Kemudian jadi prinsip-prinsip dasar mengenai dasar pijak hukum tata pemerintahan kita akan bahas nantinya. Kemudian soal-soal bagaimana teori-teori kewenangan dan perbuatan yuridis pemerintahan itu menjadi dasar-dasarnya. Nantinya Bapak Ibu silahkan nanti kalau ada yang berkaitan disertasinya, hal yang berkaitan dengan perbuatan yuridis pemerintahan, berarti ketika perbuatan yuridis pemerintahan itu bisa
apakah itu lapangannya di hukum privat atau publik, ya. Apa konsekuensinya, apa instrumennya yang harus dipakai, ya. Kemudian juga ya mungkin ada beberapa yang mungkin kita bisa evaluasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Mungkin dari disertasi Bapak Ibu bisa kembangkan, ada yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, tanggung jawab pengawasan. Ini semua adalah topik-topik yang mungkin bisa kita uraikan dalam hukum tata pemerintahan, ya. Jadi ada banyak konsep dasar HTP, prinsip keabsahan tindakan pemerintahan, ya. Ini semua adalah yang bisa termasuk birokrasi modern, ya, seperti ini. Jadi bahasan nanti ini akan saya sajikan mungkin di minggu pelan-pelan, di minggu pertama, kedua, ketiga, karena kami akan berbagi dengan dosen-dosen lainnya, ya. Seperti itu. Nah, saya mau masuk di materi yang lainnya, ya. Yang tadi ini adalah berkaitan dengan ya. Jadi pertama-tama di minggu pertama itu kita akan membahas tentang bagaimana politik hukum tata pemerintahan, ya. Jadi berbicara tentang politik hukum tata pemerintahan ini tidak lepas mungkin dengan pemahaman dulu apa itu politik hukum, gitu ya. Dasar-dasarnya politik hukum itu sih apa, ya. Kemudian masuk kita ke kajian hukum tata pemerintahan. Nah, Bapak Ibu masih ingat enggak waktu kuliahnya di S2 tentang apa itu politik hukum? Mungkin Pak Jimmy atau Ibu Suhlawati masih ingat apa itu politik hukum? Atau di kelas ini siapa saja yang mau misalnya kita share-share tentang apa itu politik hukum? Halo? Silakan, masih ingat? Silakan Ibu. Izin Ibu, secara garis besar politik hukum itu adalah sebuah kebijakan yang sudah diatur secara resmi oleh sebuah negara dalam mencapai sebuah tujuan tertentu. Itu secara garis besar. Iya. Jadi Bapak berpendapat bahwa politik hukum itu adalah kebijakan, ya. Kebijakan yang menjadi dasar, ya. Jadi menjadi dasar apa yang diinginkan, ya, atau apa yang akan ditentukan oleh negara, ya, atau pemerintah mungkin Bapak katakan gitu, ya. Berarti kalau kita mengatakan bahwa politik hukum itu adalah kebijakan, nah selanjutnya sebenarnya apa sih itu kebijakan? Apa itu kebijakan? Arah, prinsip. Apa? Sara atau apa? Keputusan, Bu. Keputusan, tindakan, strategi. Ya, bisa berarti keputusan, bisa berarti tindakan, bisa berarti strategi, ya. Ya. Jadi ya itu tentu dasar pijak awal kita berpikir, ya, bahwa salah satu inti penting dari politik hukum itu mungkin kebijakan dasar, ya, atau arah
bisa juga bentuk, ya, maupun isi dari hukum itu akan dibentuk. Jadi kalau kita membayangkan bahwa kebijakan yang akan ditentukan arahnya, ya setidak-tidaknya kan ini pasti kita berpikir sesuatu yang masih akan dipikirkan untuk di masa mendatang. Orang mungkin berpikirnya itu adalah bagian ranah dari ius constituendum, ya, seperti itu. Nah, itu ada banyak pandangan, baik Patmo Wahyono, Abdul Hakim Garuda, ya, kemudian juga Mahfud MD, itu pada dasarnya hampir semua pandangan-pandangan itu ya dia dasari dengan pandangan bahwa itu adalah kebijakan hukum, ya. Ada yang memakai istilah dengan kebijaksanaan, ada dengan istilah kebijakan. Yang jelas semua itu adalah kerangkanya adalah kerangka hukum, ya. Kalau demikian, ketika orang mengatakan bahwa sebenarnya yang dimaksudkan politik hukum dalam arti kebijakan ini adalah sesuatu yang baru mau direncanakan, ya. Tetapi rencana itu harus mampu menjangkau sampai ke depan, ya. Artinya ketika itu harus menjangkau sampai ke depan, ya tentunya harus diperkirakan bagaimana caranya mencapai ke depan itu dengan dasar-dasar penguatan yang mampu untuk bisa menggerakkan, ya. Jadi dalam arti kalau hukum itu akan direncanakan misalnya dalam suatu sistem hukum nasional secara keseluruhan, artinya untuk mendukung sistem itu menjadi sistem hukum nasional itu harus dimulai, ya, harus direncanakan melalui pembangunan hukum, ya, bahwa akan terjadi mungkin pembaharuan, ya. Ada yang dianggap bahwa ini juga akan diperbaiki penegasannya, ya, cara-caranya untuk mencapai itu harus didukung dengan lembaga-lembaga penegaknya dan pelaksana hukumnya, kemudian bagaimana pembinaannya, kemudian bagaimana pencapaian kesadaran hukum, itu adalah semua, ya, letaknya ada pada pengambil kebijakan, ya. Tetapi pengambil kebijakan itu, ya, itu haruslah punya dasar-dasar berpikir dalam arti yang kita sebut tadi, melalui apakah mulai dia berpikir tentang bagaimana pembentukannya, pelaksanaannya, kemudian penegakannya, ya, seperti itu. Jadi inti dari politik hukum itu semuanya, ya, kalau kita lihat baik Sacipto Raharjo, baik Mahfud MD, semuanya itu arahnya, ya, yang terpenting bagaimana cara-cara yang mau dipakai dalam penentuan itu tentunya supaya itu bisa tercapai. Jadi kalau Bapak Ibu merencanakan sesuatu yang Bapak Ibu rencanakan dalam disertasi Bapak Ibu, ya, di dalam pengantar latar-latar belakang kuatkan dulu, ya, dasar-dasar berpikir seperti itu, ya, bahwa nantinya ketika kita bicara mengenai politik hukum itu sendiri, ya, secara umum seperti Sunaryati Hartono juga bilang politik hukum itu menciptakan sistem hukum nasional yang dapat membawa rakyat kita ke arah masyarakat yang dicita-citakan. Berarti dalam politik hukum itu harus berbasis ideologi, ya. Karena kalau dia tidak berbasis ideologi, ya, politik hukum itu dalam pandangan beberapa pakar-pakar hukum, dia bilang politik hukum itu berbasis ideologi sekaligus didasari dari realitas-realitas politik
politik hukum itu sendiri. Apakah realitas politik hukum itu didasari oleh penguatan-penguatan mulai dari nilai-nilainya, ya, kemudian diimplementasikan melalui penormaan-penormaannya, ya, kemudian norma-normanya itu dikuatkan di dalam sistem-sistem konstitusi, ya itu kan semua adalah arah yang ingin dicapai seperti itu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu nantinya, saya menunggu nanti di dalam latar belakang Ibu harus menjelaskan banyak tentang hal itu, ya. Karena itu adalah bagian yang harus, jadi ada beberapa mungkin yang mendasari Ibu bahwa di dalam kebijakan dasar penyelenggaraan negara dalam bidang hukum yang akan sedang yang telah berlaku bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan, ya. Makanya di dalam politik hukum itu ya bisa saja terbentuk dari gabungan disiplin ilmu hukum, ditambahi filsafat hukum, dikuatkan misalnya dengan pendekatan-pendekatan lainnya. Itu harus memang dalam sebuah ramuan-ramuan yang akan dicapai itu adalah bagian penting yang harus kita gunakan, ya. Kenapa? Karena politik hukum itu juga adalah alat, ya, toolnya, sarananya. Jadi hukum menjadi sarana untuk perubahan. Hukum bersarana untuk mencapai ketertiban. Hukum bersarana untuk pembangunan hukum di masa yang mendatang dan sebagainya, ya. Nah, tujuan-tujuan itu menjadi harus apalagi dibuatkan untuk mencapai goalnya. Kita buatkan langkah-langkah prosesnya dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu ketika menulis sebuah disertasi itu harus pandai Bapak Ibu mengurainya dalam latar belakang, ya, tentang bagaimana tentunya menjadi ide-idenya Bapak Ibu di dalam disertasinya, ya. Lalu hubungannya kenapa harus hukum tata pemerintahan ini yang dikuatkan, ya? Karena dasar-dasar Bapak Ibu di dalam berpikir, ya, secara umum pasti Ibu bawa dulu bagaimana idealnya kita, negara kita misalnya sebagai sebuah negara hukum modern, ya, dengan dasar-dasar filosofinya apa, itu kan pasti harus masuk ke situ, Bapak Ibu, ya. Jadi mau nanti disertasinya perdata, disertasinya kaitan kajian perdatanya, kajian itunya, ya. Yang jelas kan Bapak Ibu harus masuk ke situ, harus mampu mengurainya melalui pandangan-pandangan itu untuk sebelum itu masuk ke apa yang Bapak Ibu rencanakan, ya. Nah, karena di dalam ilmu hukum itu sendiri dalam arti luas yang saya katakan tadi bisa dipelajari dari berbagai sudut pandang, bisa dari filsafat hukumnya, kemudian ilmu hukum itu sendiri terbagi, ya. Jadi ilmu hukum itu dibangun didasari oleh yang utamanya adalah dasar-dasar teoritis hukum. Makanya Bapak Ibu ketika nanti dalam bagian-bagian tertentu, ya, Bapak Ibu misalnya menguraikan disertasinya, penguatannya harus dengan penguatan pemecahan masalahnya itu dengan dasar-dasar teori hukum, ya. Nah, nantinya Bapak Ibu mau padukan antara teori hukum tata pemerintahan, teori hukum perdata, itu kan bisa saja, ya. Misalnya ada yang tertarik misalnya membahas tentang,
ya. Ya, seperti kemarin ada di S2 saya yang membahas tentang jabatan wakil menteri itu yang merangkap sebagai komisaris di BUMN. Ya. Secara teori hukum tata pemerintahan, ya, misalnya ada dasar-dasarnya bahwa wakil menteri diangkat sebagai wakil komisaris juga di BUMN karena dasarnya katanya mau mengawasi dan sebagainya. Ya, nanti kita ukur, ya, kita analisis apakah pandangan berdasarkan teori hukum tata pemerintahan itu bisa dibenarkan atau tidak. Ya, kemudian dari sisi misalnya kalau dia hadir sebagai lembaga pengawas dalam badan usaha milik negara, ya, bagaimana ketentuan tindakan-tindakan pemerintah itu juga di lapangan hukum privat berdasarkan dasar-dasar pijak hukum tata pemerintahan. Apakah itu dibenarkan, ya, atau tidak? Kan itu harus digali dari, jadi kalau di S3 kita tidak sekedar kita katakan bahwa itu dilarang merangkap jabatan, ya. Tapi rangkap jabatan itu harus bisa kita hubungkan dengan teori-teori, apakah teori itu membenarkan atau tidak. Atau kita mau melahirkan suatu teori baru berdasarkan perkembangan teori-teori kebaruan misalnya, ya. Seperti itu. Nah, pandangan-pandangan itu juga tadi bisa kita kuatkan dari sisi sejarah hukumnya, dari sisi perbandingan hukumnya. Misalnya perbandingan hukum yang mungkin ketika pemerintah melakukan dalam dua tindakan di lapangan hukum privat dan di lapangan hukum publik, kalau misalnya di negara Singapura ya bisa seperti itu, atau misalnya di Malaysia bisa seperti itu, atau di mana, ya. Nah, itu kita bisa bandingkan, tapi ketika perbandingan itu kita kembalikan, apakah di Indonesia bisa juga kita terapkan. Akan keluar pandangan-pandangan kita mungkin mengembalikan kembali ke politik hukumnya sendiri di Indonesia seperti apa. Ya, seperti itu. Karena ini juga akan membantu Bapak Ibu. Jadi logika hukum bisa dipakai, sosiologi hukum bisa dipakai, antropologi hukum bisa dipakai, psikologi hukum bisa dipakai, apalagi politik hukum. Ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu dalam memandang filosofi ini, makanya di dasar pijak politik hukum itu berbasis pada yang seharusnya diidealkan menyangkut pada nilai-nilai hakiki, ya. Jadi politik hukum itu hadir di titik perjumpaan antara realisme hidup dan tuntutan idealisme, ya. Tujuannya mengoreksi keadaan yang kurang ideal dan serentak menghadirkan yang seharusnya. Nah, karena itu dasar pijak politik hukum itu berbasis normatif. Kenapa disebut berbasis normatif? Ya, karena berbasis normatif itu seharusnya politik itu bertugas menilai kenyataan sekaligus merubahnya ke arah yang benar, baik dan adil. Butuh kerangka normatif tentang apa yang benar, apa yang baik, apa yang adil, yang mesti diperjuangkan dan diwujudkan, ya. Jadi kalau Bapak bilang, ya, bahwa di Indonesia itu, ya, jadi ideologi itu kan mengarahkan politik hukum pada arah yang diinginkan. Karena politik hukum itu menjadi pemandu bagi terwujudnya visi yang ingin diraih, ya. Isi dan arah politik hukum itu dalam sebuah negara atau masyarakat ditentukan oleh ideologi yang mendasarinya. Rata-rata seperti itu. Sesuatu yang a priori sifatnya ia berupa visi dan cita-cita, karenanya merupakan visi dan cita-cita, maka ia bersifat normatif
sekaligus konstitutif. Ada yang Bapak Ibu bisa contohkan ya, kira-kira yang simpel-simpel aja Bapak bisa contohkan yang sederhana di sekitar Bapak Ibu. Mengapa orang harus punya visi yang harus berbasis ideologis? Nah, kalau dia punya ideologis, pasti harus bersifat normatif sekaligus konstitutif. Jadi kalau misalnya kita bilang negara kita ini adalah negara yang didasari dengan dasar ideologi Pancasila, apakah menurut Bapak Ibu ideologi Pancasila itu mengandung norma-norma sekaligus konstitutif? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab kira-kira? Karena sering kita mendengar Pancasila itu kan dijadikan prinsip-prinsip, ya, dijadikan sumber dari segala sumber hukum. Ya. Kemudian dia merupakan juga landasan norma-norma yang bersifat kritikan, ya, untuk menguji misalnya, ya, apakah kan kalau kita melihat misalnya banyak misalnya apalagi di lampu merah itu yang masih misalnya menjadi itu ya, apalagi peminta-minta. Nah, sekarang kalau kita bilang di Indonesia ini kan idealnya ya setiap warga negara itu berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, ya. Negara. Tidak dibiarkan gitu ya. Tidak dibiarkan dia tidak terpelihara gitu ya. Istilahnya seperti itu. Nah, itu kan kalau sudah dimasukkan ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar, itu kan sudah kerangka normatif sekaligus konstitutif. Nah, di mana dasarnya sehingga dia sudah dalam bentuk kerangka normatif? Karena kan disebutkan di situ setiap warga negara berhak. Kalau dia berhak, ya hak itu kan apa yang Bapak terjemahkan sebagai hak? Apa itu hak? Seharusnya di room ini di ID Zoom ini nggak ada lagi yang tidak yang samar-samar tidak tahu tentang hak ya. Apa itu hak? Mungkin sesuatu yang pantas dan layak diterima kali. Masih samar, Pak. Bapak mendeskripsikan itu masih tidak logis, tidak sistematis, tidak dengan kritikan. Hak itu apa? Yang menjadi milik kita yang pasti. Yang menjadi milik kita yang pasti. Yang mana yang menjadi hak milik kita? Jadi kalau Bapak Ibu mengurai ya tentang apa itu hak, itu kan hak kekuasaan. Ya, yang diberikan oleh hukum. Kalau dia diberikan oleh hukum, kekuasaan yang diberikan oleh hukum, ya, apakah kepada
seseorang, hubungannya dengan seseorang, hubungannya dengan benda, ya. Ya, makanya kan ada hak-hak kebendaan, ya. Ya. Hak-hak yang berkaitan dengan keperdataan itu semua kan adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Kalau dalam bahasa yuridis malah disebutkan kalau dalam hukum tata pemerintahan kewenangan. Karena itu bisa diberikan kepada organisasi, kelembagaan, bisa diberikan kepada perseorangan, ya, dan sebagainya. Nah, kalau Bapak Ibu menjelaskan seperti itu baru sebagai orang hukum gitu ya. Seperti itu. Jadi apa yang ingin saya sampaikan bahwa ketika basis kita menyatakan tadi perbedaan dalam membangun konsep-konsep dalam politik hukum itu adalah sesuatu yang berbasis ideologis, tidak hanya pada tataran isi norma, tetapi juga pada konten dan asas tujuan dari sistem hukum. Misalnya, orang membangun nilai-nilainya itu pasti berbasis tipe apa sebuah negara itu. Ya, pastikan misalnya negara itu dibangun dengan sosialis legality atau liberal legality, itu pasti berbeda, ya, dengan konsep-konsep itu kan tentunya makanya untuk menggambarkan tentang sesuatu yang berkaitan dengan politik hukum itu sendiri, makanya dalam perspektif hukum tata pemerintahan ini, ya kita akan menggunakan pendekatan bukan hanya pendekatan ilmu hukum tata negara semata, tetapi ada banyak kita bisa kombinasikan. Pendekatan ilmu hukum tata negara, pendekatan ilmu hukum administrasi, pendekatan ilmu pemerintahan bahkan bisa kita gunakan, ya. Dan beberapa pendekatan-pendekatan lainnya bisa tentunya saling melengkapi, ya, dalam rangka yang namanya pembaharuan yang berkaitan dengan konsep-konsep hukum tata pemerintahan yang tentunya bersifat kontemporer, ya. Makanya kan dukungan yang misalnya kita bisa dapatkan misalnya dalam membahas mengenai penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang kedepannya ini, karena kan semakin hari semakin berkembang, ya, teknologi sekarang mempengaruhi, basis-basis digital mempengaruhi, ya, mau tidak mau isu-isu yang berkaitan dengan kontemporer dan globalisasi, ya tentu harus kita bisa itu apalagi kait-kaitkan, karena mungkin itu akan membantu kita di dalam pemecahan masalah, ya. Seperti itu tentunya, tetapi tetap pada pondasi-pondasi yang dikuatkan melalui politik hukum, ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu di dalam politik hukum yang dituju seperti tadi social legality, liberal legality, kemudian kalau versi negara Indonesia itu sendiri, ya pasti negara hukum Pancasila, ya, kalau di Indonesia seperti itu. Karena mau tidak mau kaitannya kalau kita di Indonesia itu, maka selalu kita mengaitkan bahwa politik hukum tata pemerintahan di Indonesia itu pasti yang pertama berbasis ideologi Pancasila. Seperti apa gambarannya makanya kan pembangunan hukum itu selalu arahnya ke pembangunan hukum yang diarahkan pada basis ideologi Pancasila. Ya, jadi salah satunya ini kan diangkat secara kerangka teontologis bahwa keberadaan manusia Indonesia itu kait mengait, ya, semuanya ketika kita lihat dari sejarah keberadaan bangsa Indonesia ini, pada dasarnya semua mengatakan bahwa dia dibangun dengan nilai-nilai
ketuhanan yang Maha Esa, ya. Nilai ketuhanan yang Maha Esa ini diyakini sebagai sumber nilai, sumber kebenaran. Konsekuensinya manusia ini dituntut hidup beradab, adil, dan berperi kemanusiaan. Kalau kita bawa ke konsep-konsep HAM masih relevan. Ya, bahwa manusia pada dasarnya lahir karena kodratnya Allah yang memberikan hak-hak asasi manusia itu sendiri. Jadi masih nyambung, ya. Jadi nilai universal ini masih, ya, seperti ini. Kemudian yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Orang kalau misalnya pertama kerangkanya sudah kuat, keyakinannya bahwa itu menjadi nilai-nilai, maka dengan mudah dia menjadikan kerangka normatifnya itu kemanusiaan dan adil dan beradab. Ya, sama dengan sila ketiga, ya, tesis persatuan sebagai kerangka operasionalnya. Jadi kalau orang memiliki dasar-dasar penguatan bahwa manusia itu harus memiliki tujuan-tujuan keadilan dan keberadaban, ya, maka untuk membangun kerangka normatifnya itu, ya itu harus diturunkan. Misalnya di dalam konstitusinya, ya, bagaimana konstitusi itu dinormakan. Ya, norma-norma kemanusiaan ini harus diterjemahkan ke dalam norma-norma konstitusi. Dan norma-norma konstitusi inilah yang harus turun lagi menjadi kerangka operasional. Jadi kalau kita bilang bahwa pada dasarnya Indonesia ini sebagai satu kesatuan, makanya di seluruh Indonesia itu harus adil makmur. Bukan hanya di Jawa, tapi juga di sana di Papua, ya, di Sulawesi, yaitu harus satu kesatuan yang bisa membawa pada kesejahteraan, ya. Jadi kerangka operasionalnya yang dimaksud di sini persatuan Indonesia karena satu wilayah, satu bahasa, ya, satu apalagi berbangsa satu, berbahasa satu, ya, kemudian satu wilayah yang tidak tentunya bisa dipisah-pisahkan. Nah, itu artinya dalam bentuk kerangka operasional itu harus terjelma seperti itu, ya. Jadi bahasa filosofinya seperti itu. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu memberi tesis kerakyatan sebagai kerangka operasional dalam kehidupan bernegara. Jadi intinya dalam konsep hukum tata pemerintahan itu daulat rakyat. Ya, daulat rakyat itu dibahasakan dalam kerangka bukan hanya di bidangnya legislatif, tapi juga di bidangnya eksekutif, ya. Kemudian di bidangnya yudikatif, dioperasionalkan. Ya, operasionalnya itu ya dalam bentuk penormaan bahwa kalau misalnya suatu keputusan yang mau dikeluarkan pemerintah itu basisnya harus dalam rangka terpenuhinya sendi-sendi, ya, aspirasi rakyat. Ya, perda-perda yang lahir, misalnya menaikkan pajak-pajak yang tinggi, ya tunggu dulu. Ya, jangan langsung diberlakukan. Tanya dulu aspirasi rakyat, sejalan dulu, pakai dulu lah naskah akademiknya, apa benar-benar harus naik, ya. Jangan bikin keputusan yang istilahnya tanpa berbasis itu tadi. Ya, karena itu adalah bagian yang harus diuji dalam kerangka dalam kehidupan bernegara. Kalau kehidupan bernegara itu hubungan antara negara dengan kelembagaan, hubungan antara negara dengan kelembagaan lainnya, hubungan antara negara dengan wilayah, hubungan antara negara dengan hak asasi manusia, ya. Kemudian hubungan antara administrasi negara dengan warga kalau di dalam hukum
administrasi negara. Ya, hubungan antara administrasi negara dengan administrasi negara lainnya dalam rangka ya penyelenggaraan hubungan-hubungan tadi. Karena itu adalah bagian dari kerangka operasional. Ya, kemudian yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini adalah tesis menuju kerangka operasionalnya dari tujuan negara welfare state modern. Campur tangannya pemerintah itu diperlukan di sini dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan, sehingga ini menjadi juga kerangka operasional. Ya. Nah, ini tentu sangat filosofi sekali dalam bagian-bagian yang perlu dilakukan dalam kerangka tentunya basis-basis politik hukum di dalam hukum tata pemerintahan. Oleh karena itu, urgensi dari politik hukum ini didasarkan pada kerangka normatif. Bagi politik hukum itu perlu, mutlak perlu, sebab kalau tidak, keputusan dan kebijakan yang diambil bisa saja meleset dan bergeser jauh dari ideologinya. Kemungkinan keputusan dan kebijakan meleset itu sangat terbuka, ya. Mengingat ideologi pada umumnya hanya berdiri dari prinsip-prinsip umum sifatnya, karena itu ketersediaan kerangka normatif merupakan derivasi dari prinsip-prinsip yang dimaksud menjadi sangat menentukan bagi keperluan praktis, ya. Keperluan untuk menguji seperti apa nantinya politik hukum itu. Makanya di dalam melihat fungsi politik hukum itu adalah kerangka pikir dalam merumuskan kebijakan, pengawal agar hukum tetap berjalan, ya. Kemudian sebagai sarana teoritis untuk mengkritisi produk-produk hukum positif, praktek penerapan dan penegakan hukum berdasarkan legal polisi di atas, ya. Jadi seperti itu kerangkanya. Mudah-mudahan ini menginspirasi Bapak Ibu nantinya di dalam menyiapkan rencana-rencana disertasinya, ya. Untuk nanti bahannya ini nanti saya bisa share ke ketua kelas, ya. Solawati boleh, ya. Tetapi di minggu depan saya sudah menunggu Bapak Ibu menulis, ya, memasukkannya di dalam latar belakang apalagi rencana disertasi Bapak Ibu, memulailah apa filosofi ya yang melandasi untuk rencana disertasi Bapak Ibu. Ada yang mau share di sini rencana-rencana disertasinya kira-kira, atau ada pertanyaan dulu sampai di sini? Silakan. Ya, baik Ibu, selamat pagi. Pagi. Ya, nanti untuk bahan materi yang tadi Ibu sudah sampaikan nanti kami bisa ini Bu. Oleh. Nanti japri saya ya Bu ya. Oke, baik Ibu Bu. bisa catat nomor WA saya 0812 Ya Bu. 421 421 7502. Oke, baik Ibu. Iya. Kita japri. Iya. Terus kedua Ibu terkait dengan pembahasan disertasi ya, mungkin kami juga perlu pembimbingan untuk meneruskan disertasi nanti Bu. Iya. Untuk makanya harus masuk gitu ya, harus masuk judul-judulnya, dikirim secepatnya, di-share ke saya. Jumlahnya ini kan ada 16 ya. Ya Pak, Bu. Jadi 16 judul sudah harus masuk. Paling lambat. Izin bertanya Bu. Izin bertanya Bu. Silakan boleh Pak Yosua ya. Iya Bu. Iya Bu. Bu, tadi yang judul disertasinya itu apa saja isinya Bu? 3 tadi itu. Latar belakang, permasalahan. Iya, latar belakang isinya
biasanya kita memuat kalau dalam bahasa simpelnya dasolen. Jadi Apa dasolen, Bu? dasolen, Ya, ya, ya. Ya dasolen Bu, ya, itu ya. adalah biasanya dilandasi pemikiran hal-hal yang seharusnya kan, berarti kan yang seharusnya filosofi, ya. Iya Bu. Jadi, salah satu contoh mungkin Pak Yosua bisa menyampaikan dulu apa rencana disertasinya supaya saya lebih mudah untuk menjelaskan. Ini yang kalau saya ini Bu ya kan saya kan di aparat pemerintah Bu. Iya, rencana Eh, apa disertasinya? Kemarin itu cuman Ibu kemarin ada sempat ralat Bu. Kemarin saya sempat ini masalah bagaimana perusahaan itu membantu masyarakat Bu. CSR gitu. Ya, semacam itu. Mm-mm. Cuman Ya, kemarin Ibu sempat ralat kalau tidak salah kemarin Bu ya. Kalau iya, bisa apa kemarin Ibu sampaikan itu. ya. Apa koreksian saya waktu itu terhadap Pak Joshua? Kalau tidak salah Ibu lebih mengharapkan supaya yang berhubungan dengan pemerintahan diarahkan ke pemerintahan Iya, karena kan Bapak bergelut sehari-hari berkaitan di dengan dinas SDM. pemerintahan. Ya, Iya, ya, SDM. saya di dinas SDM Bu. Ya, Iya. Jadi istilahnya begini ya. Kalau Bapak mau masuk di masalah SDM, berarti ASN ya, ya peningkatan Bu. apa ya, Ya, mungkin SDM. Jadi kalau begitu baca-baca dulu filosofi ya. Kalau kita baca filosofi politik hukum perundang-undangan di bidang ASN, kaitannya dengan sumber daya manusia, kan biasanya di undang-undang ASN itu menekankan perlindungannya bagi ASN itu dalam kaitan dengan pengembangan kompetensinya gitu ya. Karena oh ya kan Bu. memang filosofi yang kita bisa temukan di dalam undang-undang ASN itu kan kita lihat di dalam konsideran menimbangnya apa saja yang ditargetkan. Kita ambil filosofinya di situ. Kan nanti kalau Oh, nareknya teori-teori, ya Bapak mampulah menghubungkan bagaimana sebuah negara hukum modern itu ketika harus ditopang dengan juga birokrasi yang modern, ya. Seperti ya, itu, ya. Itu diantarkan di awal-awal itu bagaimana idealnya dan bagaimana fakta-faktanya ketika undang-undang ASN itu sendiri diimplementasikan dalam hubungannya tadi dengan pengembangan SDM-nya. Apakah pengembangan SDM ini didukung tadi ya, ya Bu. didukung Ya Bu. dengan pakailah beberapa teori-teori yang ada kaitannya dengan itu. Ya, seperti itu. Ya Bu. Jadi mungkin lahir isunya, misalnya diduga ya, apakah Bapak mau dengan penelitian normatif, diduga misalnya pengaturan yang berkaitan dengan pengembangan SDM, ya itu diduga tidak didukung oleh faktor-faktor apa, apakah faktornya di dalam pembinaan atau waktu dia direkrut pertama masuk atau apa, ya. Semua itu kan Bapak yang istilahnya harus tahu ya benar apa permasalahan pokoknya di situ sehingga ditarik isunya. Jadi fenomena yang ada, misalnya pengaturan itu tidak cukup dalam kerangka operasionalnya dan sebagainya sehingga nantinya Bapak temukan nanti konsep apa yang cocok untuk mendukung pencapaian pengembangan SDM ASN ini yang berbasis kompetensi. Seperti itu. Isinya Bu, jadi latar belakang, terus apa lagi Bu? Latar belakang. Latar belakang isinya ada solen dan sain itu adalah fakta-fakta Ya. hukumnya. Kemudian Terus ada apa lagi Bu? lahir di situ fenomena hukum, ditarik isu penelitiannya apa. Dan Isinya tadi rumus itu Bu yang mau iya, selain latar belakang apa saja Bu? Selain latar belakang apa saja Bu?
rumusan masalah, isu Oh, penelitian, rumusan masalah. isu Ya, penelitian dan rumusan masalah ada 3 kan? ya, Iya, ya, ya ya Bu. cukup itu Paham Bu. ya. Ya, Ya Bu. Ya. ada lagi yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Kalau nggak ada, karena ada Bu, dari saya, Pas, Bu. tanya Bu Lampang. Ya, selamat pagi, Bu. pagi Ya, Ibu Lampang ya. ya, Bu. Begini, kami di grup ini rata-rata kan camat dan sekcam nih, Bu. Mm-mm. Dan mungkin permasalahan kami juga di dalam dunia kerja hampir sama. Terutama yang sangat berat itu adalah terkait dengan batas administrasi, batas Mm-mm. desa, kemudian ada hukum adat. Mm-mm. Eh, dan begini juga, terus terang Bu, secara pribadi, saya ini S1, S2 nggak linear dengan ke S3-nya. Ya, jadi Mm-mm. mungkin Ibu bisa kasih pencerahan sedikit sehingga ya paling tidak bagaimana mindset kami ini bisa berubah gitu, Bu. Saya berusaha Bu untuk merubah cara berpikir ini lebih ke S1, S2-nya. Iya, Ya, mungkin itu oke. sedikit, Bu. Iya, kalau saya sarankan Ibu bisa baca-baca dulu itu buku-buku pengantar ilmu hukum, ya. Kan banyak itu, apalagi di buku di toko-toko buku, ya. Kemudian baca ini buku-buku filsafat hukum, ya. Filsafat hukum itu kan nanti siapa ada dosen kan ditunjuk di mengajar nanti itu, jadi usahakan buku-bukunya itu dan benar-benar Ibu baca yang apa baca yang konsep-konsep ininya aja yang istilahnya lebih ini disadur dari sekian itu, kemudian Ibu baca, kemudian baca yang lainnya juga ya, yang metode penelitian ya, metode penelitian hukum itu kan ada. Kemudian buku-buku yang juga ditawarkan di teori hukum ya, konstruksi teori. Nah, saya kira itu awal-awal dulu dibaca ya, sambil ini. Yang jelas dasar-dasarnya itu penting, nantinya pelan-pelan Ibu karena kuncinya itu Ibu kalau memahami masalah hukum itu yang jelas Ibu tahu dulu apa isinya itu hukum. Ya, ketentuan-ketentuannya itu mungkin penting. Jadi apa yang Ibu rencanakan untuk bahas paling tidak memahami ketentuan aturan-aturannya itu, bagaimana bunyi ketentuannya, nanti pelan-pelan kita masuk dengan beberapa pendekatan teori-teorinya ya, seperti itu. Karena ya mau tidak mau ya ekstra itu sih, tapi pelan-pelan aja Bu, Siap, mudah-mudahan Bu. bisa ya. Begitu kita di dunia kerja, Bu, hukum ini yang harus diperkuat. Iya, jadi Satu minimal lagi Bu, sudah tahu. Iya, ada lagi. absennya Bu. Kita belum absen Bu. Oh iya iya, Absennya kita. oke, saya masuk ya ke absensi. Ya Bu. Oke, saya naikkan dulu ini di 1 biar lebih gampang. Ini tadi saya hadirkan, siapa yang tidak hadir? Ini tadi saya centang semua. Saya tinggal nunggu siapa yang tidak hadir. Jujur ya, integritas ini masalahnya. Ya, kelas Mainau. Ketua kelas, lapor. Iya. Ya. Siapa yang tidak hadir? Untuk kelas Malinau semua hadir, Ibu. Oh, semua hadir ini. Ya, semua Berapa hadir. jumlahnya? 16. 16. Oke, coba kita lihat ya, apa benar 16. Hidupkan semua ininya. 16 Bu, karena sama Pak Alip, Ibu dan Pak Alip. Oh iya, Ya, oke. betul. Full ya, saya udah centang semua hadir. Oke, saya kira itu dulu, cukup dulu karena ada dosen lain yang akan masuk juga berikutnya.
ya. Jangan sampai saya monopoli di Zoom ya. Semoga kita sehat selalu. Sampai ketemu di minggu Jadi kami depan. tidak absen, Bu, ya. Kami tidak usah absen di yang elektronik itu. Saya sudah mencentang karena Oh, siap, Bapak siap. siap untuk barcode kah? Siap. Tadi Udah tahu. kami disuruh, tadi di grup kami disuruh, Bu, untuk Oh, itu. coba saya. Tapi tidak bisa, Bu. Kita sudah coba tadi nggak bisa. Ya, sudah Ya, coba-coba, susah. Bu, nggak masuk. Susah masuknya, Bu. ke TU Karena tadi Ibu sudah katanya. centang. Iya, saya juga sudah centang semuanya karena Karena saya lihat memang sepertinya Oke, Ibu baik, sudah Bu, centang. aman. Aman, Karena Bu, poinnya aman. sudah masuk. Iya, Izin, sudah Ibu. masuk Aman. semua. Saya sudah centang semuanya ya. Oke, Sudah. Ya, baik, Bu, Bu. terima kasih. Iya. Ibu. Terima kasih. Ibu Iya. Prof, izin Ibu. Iya, sama-sama. Sampai Terima ketemu kasih, di Ibu. minggu Bu, depan izin Bu. ya. Bu, minggu depan itu kan tanggal 5, tanggal merah, Bu. Iya, jadi Maulud Nabi. nantinya makanya Bapak Ibu bekerja aja itu Ya. dengan rencana disertasinya ya. Tentang apa nanti kita koreksi pelan-pelan. Jadi di minggu depannya saya akan koreksi apakah ini sudah ada mencakupi tentang rencana. Kan itu saya sudah bahasakan tadi, politik hukum itu adalah sesuatu yang akan kita tuju, yang kita rencanakan. Jadi kalau Bapak Ibu masuk di disertasinya, pengantar-pengantarnya kan pasti masuk juga. Misalnya bagaimana idealnya negara Indonesia ya. Saudara mau menghubungkan dengan misalnya bagaimana hubungannya ketika negara dalam lapangan, misalnya keperdataan, ya itu kan bisa juga. Ya, apalagi kalau sudah di ranah hukum publiknya, itu pasti kuat landasan-landasan filosofinya, politik hukumnya di pengantar-pengantarnya, ya, di latar belakang. Seperti itu. Jadi siapkan itu, nanti kita pelan-pelan lihat. Jadi nanti Bapak Ibu mengumpulkan nanti di minggu depan. Jadi saya akan tetap centang ininya, kehadirannya, tapi Bapak Ibu bekerja. Ya, Bu. Ya, sambil saya share juga nantinya rencana ininya, rencana apalagi JKM-nya, kemudian juga materi saya. Ya, seperti itu ya. Kita ceritanya, tapi kita tetap bekerja. Kalau Bapak Ibu sudah tahu buka sekolah, nanti saya upayakan untuk apalagi share-nya lewat sekolah. Ya, bahan-bahannya. Kalau sudah pada tahu, kalau tidak ya terpaksa saya share-nya ke Ibu Saulawati ya. Seperti Siap, itu ya. Bu. Saya kira cukup ya. Karena nanti ada dosen yang akan masuk berikutnya ya. Pak Alif, ada dosen ya berikutnya yang masuk ya. Pak Alif. Iya, Prof. Ada, Prof. Ini sementara saya komunikasi dengan Pak Uli juga, Prof. Oke. Oke, saya kira cukup ya sampai di Ya. sini pertemuan Oke, kita. baik, Ibu. Baik. Selamat pagi. Ya, wabillahi Baik, taufiq selamat wal pagi, Bu. hidayah. Wassalamualaikum Pagi. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Salam, Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Alif. Pak respon dong, Pak, kalau kami WA. Sudah, Bu. Aman. Ya, Ya, oke ya. silakan istirahat Bapak dan Ibu sambil Oke menunggu. ya, Kita masih pakai ID saya Zoom ini ya, izin Pak ya. Alif ya. Saya izin keluar ya, Bapak Iya, Ibu. Prof. Baik, Iya. Arwati. Ibu Iya, Prof. Pak Prof. Sama. Kita masih di Pak room nih ya. Camat. Kita masih pakai ID Zoom ini kah? Ketua kelas. Masih Bapak Ibu. Kita menggunakan satu ID room saja untuk semua perkuliahan. Jadi silahkan istirahat dulu sambil menunggu dosen yang lain. Saya juga sambil konfirmasi ke tim Unhas, Bapak Ibu. Oke, baik, Mas Alif. Terima kasih banyak. Bagaimana Bapak Ibu. nih absennya nih? Kenapa bingung kita absen masuk di absen ini? Kalau untuk absennya Pak juga sudah saya konfirmasi tadi ya, kembali Bu, Pak. ke tim Unhas. Sambil juga tiap-tiap dosen itu akan mengabsen tiap kelasnya juga, Pak. Salam kenal Pak Herman, Pak Yosua. Siapa lagi nih yang lain Malino? Salam kenal, Bu. Ya, Bu. Salam kenal Pak semua. Herman.
teman-teman. Pak Yosua Iya. Batara. Salam kenal. Jadi mumpung dosen belum masuk, saya ambil alih Info semua ya. ya. Oke, saya ambil alih. Oke, Siap, silakan. Bu Siap. Kelas. Ya, jadi Siap, yang Bu lain ya, Ketua. Siap, kita perintah. akan memperkenalkan diri karena di sini kan ada Pak Herman, ada Pak Yosua, ada Pak Kistaya, dan Pak Bahtiar Tamrin, Pak Sukirno. Ya, jadi selebihnya ini kan dari Malinau semua nih. Jadi kita harus memperkenalkan diri karena kita merupakan bagian dari satu kelas yang nanti bisa kopi darat juga nanti kan, kalau ini di Tarakan kah atau di Malinau. Siap, perintah Bu Ketua. Jadi nanti kita bisa kopi darat ya Pak Bahtiar, Pak Yosua, Pak Herman. Ya Bu, siap. Ya. Jadi yang dari Siap, Malinau Ketua. dulu, yang dari Malinau dulu diam dulu. Jadi kita perkenalan dulu, baik dari mulainya dari Pak Bahtiar dulu. Silakan. Kita akan perkenalkan diri. Izin, saya Bahtiar, kebetulan dinas di Polda Kaltara. Siap Pak Untuk- Bahtiar, siap. Iya Bu, Satu alma mater sama suami gua. Nah, di sini nih banyak nih yang sama alma mater dengan Pak Bahtiar Tamrin nih. iya Bu. Ada beberapa orang teman dari ini Bu, dari kepolisian. Oke, siap. Kemudian untuk rumah kebetulan saya di Tarakan. Oh, lagi ditarik. Pak Bahtiar. Bu, izin saran kalau bisa ada grup WA Bu. Saya tadi masuk ke link Zoom ini karena lihat status WA-nya Pak Haji Muhammad Dada. Oh, Nah, gitu. saya sebenarnya selama ini sangat buta dengan agenda pembelajaran. Iya, siap. Jadi saya izin saran kalau memang sudah ada WA grupnya, saya berkenan dimasukkan juga Bu kalau gitu. Oke, Pak, saya minta kontaknya Pak. Nanti saya bikin grup nanti. Ya Bu, izin Pak, Bu 0812 0812 54 54 8-nya 5 kali 8888 9. 9. Pak Bahtiar. Siap. Oke, berarti bertugas di Polda Kaltara ya Pak? Siap Bu, siap di Polda Bu. Oke. Ya teman-teman, ini teman-teman Malinau sudah perkenalan diri dari Pak Bahtiar. Ada yang mau ditanyakan lagi dari teman-teman? Skip. Lanjut. Nah, Bilang salam Jessica, kenal Pak Bahtiar. bilang Pak Ya, Salam sama Pak. kenal, Bahtiar Pak gak Bahtiar. Salam kenal. Sama Pak. Salam kenal, Pak Bahtiar. Siap. Oke, lanjut Pak Yosua Batara. Terima kasih Pak Yosua. Ya Bu, terima kasih. Kalau nama sudah jelas Bu ya, dia ada di nama saya Yosua Batara Payangan. Ya, saya tinggalnya di Tanjung Selor Bu. Oh, Tanjung Selor juga ya? Ya, sebagai ASN di Pemprov Kaltara Bu. Oh, ya. Di mana Pak? Dinas mana Pak?